Cintakan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan rindukanlah hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul bersamanya kelak di akhirat nanti ya Allah, sehingga mata kami dapat memandang indah wajahnya kelak di padang mahsyar nanti ya Allah, sehingga hidung kami dapat mencium wanginya, sehingga telinga kami dapat mendengar ucapannya ketika berkata Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'ad dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu hadina, hamal al-islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina, hamal al-islam lana dina. Fasalamullahi ala al-hadi, wal kawnu yuraddidu amina. Kita berjalan di bumi yang sama, tapi di atas takdir yang beda. Yang hidupnya banyak harta, yang tak punya apa-apa. Ujian tiap-tiap kita emang beda-beda, tapi kunci jawaban kita tuh selalu sama. Kunci jawaban kita itu jangan pernah tinggalkan Allah. Karena kalau kita yakin sama Allah, kita pasti akan ketemu inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit, Allah kasih mudah. Bersama ujian, Allah datangkan kebahagiaan. Dan itu rumus. ملأت الدنيا بالأنوار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Saat semua mimpinya tercipta, saat dimana jalannya lebar terbuka, beban berat tertancap di pundak, semua hanya jadi sejarah yang terlewat. Dia merdeka, nyata dan bahagia, dia tertawa di akhir semua usaha, dan percaya jalan tak selalu berliku, dan mengerti celah untuk berpacu. Dapatilah jejak diri, wujudkanlah mimpi, dan yakinlah kan kau raih. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Kaifa akhafu minal fakri wa anna Abdul Ghani. Bagaimana mungkin aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Dia yang Maha Kaya.
Manusia tidak pernah tahu di mana rezekinya, tetapi rezeki tidak pernah salah siapa pemiliknya. Maka dari itu, jangan pernah berhenti mencari rezeki dan jangan pernah berhenti bersujud kepada sang pemilik rezeki. يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير. Gue diajarin jangan sombong kalau dapat rejeki, karena kita nggak akan di atas terus. Dan jangan pula berputus asa, karena kita nggak akan di bawah selamanya. Allah nggak pernah salah dalam menciptakan takdir. Jangan cuma gara-gara kita gagal terus kita mempertanyakan, kenapa ya Allah kok saya gagal? Terus kita berprasangka buruk sama Allah. Jangan cuma gara-gara kita mendapatkan sesuatu yang mungkin berbeda sama harapan kita terus kita bilang, Allah nggak adil sama saya. Jangan. Allah sebaik-baik pencipta takdir buat kita. Allah penulis skenario takdir terbaik, maka nggak mungkin Allah kasih yang buruk buat hamba-hamba. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. Tetaplah merendah, biarlah yang tinggi itu doa, usaha, dan baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berproseslah tanpa sepengetahuan orang lain. Lakukanlah itu semua dengan setulus-tulusnya hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuluslah ketika kita menolong kepada sesama dan fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu hebat dari orang lain, cukup lebih baik dari diri kita yang kemarin. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan tidak berpura-pura baik. Gak semua orang ngerti keadaan kita, gak semua orang mau nolong kita, dan gak semua orang itu sama merasakan derita yang sedang kita rasakan. Makanya jangan berharap sama manusia karena pasti kecewa. Tapi bilang sama diri sendiri, bismillah, hanya Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pemberi penjagaan, Allah sebaik-baik pemberi perlindungan. Allah pasti nolong saya dan tidak ada penolong selain Allah. Orang lain cukup jadi wasilah kebaikan, tapi bukan karena dia alasan kita berubah. Kita berubah karena Allah, kita taubat karena Allah, kita memantaskan diri beramal soleh karena Allah, kita jadi hamba yang baik supaya dapat pendamping yang baik juga, itu semua karena Allah. Jadi manusia cuma wasilah aja, perantara. Kenapa kita berhijrah, kenapa kita berusaha memperbaiki diri, tujuannya cuma satu, karena Allah, bukan yang lain. Wali Allah itu secara harfiah artinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hidupnya diurus oleh Allah. Karena dia diurus oleh Allah, dia kemudian diberi sebuah tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sah dia disebut wali. Ada penugasan Pak wali itu. Wali kelas aja diangkat, ada SK-nya. Masa waliullah nggak ada SK-nya? Tapi SK-nya bukan pakai tertulis gitu Pak ya. Tertulisnya bukan di kertas begini. Tertulisnya
di alam malakut dan jabarut. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Orang yang tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang Nabi katakan ya, siapa yang menyebutku, kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi, man zakarani fi malain, siapa yang menyebutku dalam keramaian, aku sebut dia dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian yang ada di bumi. Itu wali itu Pak, wali yang masyhur di langit dan di bumi. Ada yang cuma masyhur di langit, itu lebih banyak, nggak terkenal di bumi, karena mereka tidak dapat tugas jadi dai. Yang terkenal itu kan dai. Kata Imam Ibn Athaillah, wali di zamannya, kalau seorang pendakwah terus bilang saya nggak mau terkenal, bagus, tapi menolak terkenal nggak boleh. Minimal terkenal di jamaahnya, ya kan? Terkenal itu ma'ruf, dikenal oleh jamaahnya. Gimana Pak dakwah kita nggak tahu orangnya? Kita mau denger nggak dia ngomong? Nggak mau. Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin, sebagai orang berakhlak yang baik, baru kemudian dijadikan sebagai dai. Itulah Sayyidud Du'at, penghulu semua para pendakwah di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu tugas. Ya. Bisa jadi ada orang ilmunya seperti wali kelas, tapi dia nggak dapat tugas. Bisa begitu? Bisa. Atau dia sudah selesai tugas pensiun, ilmunya melebihi semua profesor, bisa saja. Maka ada di antara wali-wali Allah yang sudah dipensiunkan dari tugasnya. Banyak Pak. Biasanya dia kalau punya murid tuh, dia serahkan. Namun biasanya kalau seorang wali selesai tugas, dia minta dijemput oleh Allah. Imam Bukhari udah selesai tugasnya, capek dikejar-kejar sama seorang raja yang tirani, yang zalim. Beliau tidak mau diundang ke istana, karena saat itu ada image siapa dai, siapa ulama yang dia berdakwah di istana, saat itu pasti penjilat. Tapi sebelum Imam Bukhari, ada Imam Ibn Syihab Zuhri. Dulu dia barengan ngaji sama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belum jadi gubernur saat itu, masih santri, ngaji. Ketika jadi gubernur, Ibn Syihab diajak. Ketika dia jadi khalifah, Ibn Syihab Zuhri diajak. Kalau itu nggak disebut menjilat. Itu jadi penasehat. Kalau bukanlah Imam Zuhri, tidak ada Imam Bukhari yang kita kenal hari ini. Karena hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari itu adalah warisan-warisan generasi abad kedua, yaitu Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Imam Bukhari selesai tugas kewaliannya, dia minta meninggal. Ya Allah, ambil aku malam ini juga. Meninggal Pak malam itu baru wali.